Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Andriani Baguna, NIM 55142370. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester mata kuliah Desain Arsitektur 5 saya, yaitu perancangan bangunan high class mixed use berbasis TOD. Sebelumnya, konsep TOD adalah konsep perancangan tata kota yang mengintegrasikan hunian, perkantoran, komersial dalam satu kawasan padat yang terhubung langsung dengan sistem transit massal. Selanjutnya yaitu high rise adalah klasifikasi bangunan berdasarkan ketinggian fisiknya yang menjulang secara vertikal dan biasanya memerlukan sistem struktur serta transportasi vertikal khusus seperti lift berkecepatan tinggi. Selanjutnya mixed use adalah konsep pengembangan properti berdasarkan keragaman fungsi dalam satu area atau bangunan tanpa memandang ketinggiannya. Selanjutnya yaitu untuk studi presidennya saya mengambil Plaza Indonesia yang terletak pada Jakarta Pusat. Selanjutnya ada Grand Indonesia yang terletak di Jakarta Pusat juga. Dan yang terakhir yaitu NU Sentral Kuala Lumpur yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Baik, selanjutnya untuk identifikasi fungsi bangunan high class mixed use yang saya ambil, untuk fungsi utamanya adalah kantor sewa, dan untuk fungsi penunjangnya ada area komersial atau retail, rusun, dan food court. Selanjutnya yaitu tabel besaran ruang untuk kantor sewa, area komersial, dan food court, serta rusun. Untuk perhitungan luasannya, fungsi kantor sewa totalnya 2.150 meter persegi. Untuk fungsi area komersial 2.050 meter persegi, food court 650, untuk rusun 1.855 meter persegi. Selanjutnya kita masuk pada analisis tapak. Di sini ada peta Pulau Sulawesi, peta Provinsi Gorontalo, serta lokasi terminal yang terpilih yaitu Terminal Transit Telaga Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Untuk site yang terpilih berjarak 700 km dari area transit. Selanjutnya yaitu rencana skematik site plan terukur berbasis TOD. Untuk area merah yaitu sekolah tinggi, untuk area hijau apartemen, dan untuk area biru yaitu area saya kantor sewa. Selanjutnya yaitu analisis lokasi terpilih. Pertama, batas-batas tapak. Pada bagian utara berbatasan dengan area lahan terbuka seperti yang kita lihat, yang sebagian dimanfaatkan sebagai lahan pertanian serta beberapa permukiman penduduk di sekitarnya. Untuk bagian selatan berbatasan dengan jalan utama, permukiman warga, serta beberapa fasilitas pendukung di sekitarnya yang menunjang aktivitas kawasan. Untuk area timur berbatasan dengan lahan terbuka dan area pertanian yang masih cukup luas. Untuk selanjutnya, yang terakhir, bagian barat berbatasan dengan kawasan permukiman warga serta terdapat jalan sekunder yang menjadi akses bagi aktivitas masyarakat di sekitar tapak. Selanjutnya yaitu luasan tapak. Berdasarkan hasil pengukuran pada peta digital atau Google Earth, site ini sekitar 56.810,6 meter persegi. Setiap segmennya dibagi menjadi 1,3 hektar atau 1,2 hektar. Selanjutnya yaitu analisis regulasi. Untuk KDB-nya maksimum umumnya sekitar 70% dari luas lahan. Untuk KLB-nya maksimal sekitar 2,8. Untuk GSB jalan arteri atau jalan utama minimal 7 meter. Untuk jalan kolektor minimal 6 meter, lokal 4 meter, dan lingkungan 1 sampai 1,5 meter. Baik, selanjutnya kita masuk pada analisis aksesibilitas dan sirkulasi, yang mana di sini ada akses masuk dan keluar tapak. Untuk tapak yang
terpilih ini memiliki akses yang cukup baik karena berbatasan langsung dengan jalan utama di bagian selatan. Jalan ini juga menjadi akses utama bagi kendaraan menuju kawasan. Selain itu, terdapat jalan sekunder di sisi barat yang dapat dimanfaatkan sebagai akses tambahan menuju tapak maupun sebagai jalur servis. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu ada jalan sekunder dan jalan utama. Untuk outputnya main entrance ditempatkan pada jalan utama, yaitu di bagian selatan, dan secondary entrance atau service pada jalan sekunder di bagian barat. Untuk selanjutnya, analisis utilitas seperti yang terlihat pada gambar. Pada kawasan tapak telah tersedia beberapa jaringan utilitas yang mendukung kegiatan di sekitar lokasi, seperti jaringan listrik, drainase, dan jaringan telekomunikasi. Analisis kedekatan dengan fasilitas umum seperti yang terlihat pada gambar. Tapak ini memiliki lokasi yang cukup strategis karena berada dekat dengan beberapa fasilitas umum seperti puskesmas, masjid, sekolah, serta minimarket. Untuk analisis iklimnya, yang pertama ada analisis sunpad. Analisis selanjutnya ada arah angin. Untuk intensitas cahaya, kawasan tapak ini memiliki intensitas matahari yang cukup tinggi karena berada pada wilayah tropis. Analisis kebisingannya seperti yang terlihat pada gambar. Sumber kebisingan utama pada kawasan tapak ini berasal dari aktivitas kendaraan di jalan utama dan di jalan sekunder bagian selatan. Lanjut, yaitu drainase. Untuk sistem drainase pada tapak ini seperti terlihat pada gambar hanya terdapat pada bagian jalan sekunder saja. Untuk vegetasi, analisis vegetasi, di sini ada vegetasi yang sudah ada di tapak. Berdasarkan kondisi existing, tapak ini memiliki beberapa jenis vegetasi, dan yang lebih dominan itu ada semak belukar dan pohon kelapa. Untuk potensi ruang hijaunya, tapak ini memiliki area terbuka yang cukup luas pada area bagian utara dan bagian timur seperti yang terlihat pada gambar. Analisis view dan orientasi, di sini ada arah pandang terbaik. Arah pandangan terbaik berada pada area yang menghadap lahan terbuka vegetasi serta pemandangan alam di sekitar kawasan yang berada pada area utara tapak. Untuk view yang perlu ditutupi, ada beberapa bagian tapak yang menghadap ke permukiman padat atau area yang kurang tertata perlu diolah agar tidak mengganggu kenyamanan visual bagi pengguna bangunan. Selanjutnya ada gubahan massa bangunan seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Dan yang terpilih adalah alternatif 1 di tahap 1, yang dimana di tahap 1 ini massa dasar vertikal, yaitu gubahan diawali dengan massa vertikal sederhana yang merepresentasikan struktur ini. Yang kedua yaitu penambahan podium. Massa podium ditambahkan di bagian bawah untuk Selanjutnya ke tahap 2, penambahan podium. Massa podium ditambahkan ke bagian bawah untuk mengakomodasi fungsi publik serta merespon konteks tapak dan skala manusia. Dan yang terakhir, ekspresi struktur pada fasad. Pada tahap akhir ini, elemen-elemen struktur diekspos melalui ritme garis vertikal dan horizontal pada fasad. Grid struktur, modul lantai, serta pembagian bidang ditampilkan secara jujur tanpa banyak ornamen. Baik, selanjutnya di sini ada jenis sistem struktur, beban-beban, konsep sistem struktur, dan bahan, metode, dan teknik membangun. Di sini ada Squeeze Tower Jakarta, Indonesia, Bank of China, dan yang terakhir Hearst Tower. Dan ini adalah katalog referensi sistem struktur. Selanjutnya ini rencana skematik site plan terukur berbasis TOD. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.